Selamat datang di konten terbaru kita di apa itu Det? Anger anjing. Pelor anjing. Si pelor anjing sebutnya tukang tembak. Ya mungkin sekarang agak beda ya suasananya. Mungkin ini kontennya apa? Sedikit mengerikan mah enggak sih? Enggak juga. Cuman daripada nggak diomongin gitu, mending sharing lah pengalaman masing-masing. Pengalaman apa mah? Berhororan dunia Berhororan. Di selama kita diam di studio ini berapa lama? Sebulan lebih? ada lah 3 bulan. Kita pernah ngerasain hal-hal aneh nggak di sini? Kalian itu? Kalau hal aneh mah enggak sih, selama tidur di atas. Di atas. Ya kebetulan studio kita kan ada 4 lantai. Siap. Amin lah, amin. Amin 4 lantai. 2 lantai. Sekarang baru 2 lantai Di bawah kamar. Jadi di bawah tangga ada kamar. Nah, Katanya yang Ya. pernah tidur di kamar itu ada gangguan kecil lah. Tepat di bawah kita tempatnya. Jadi Gangguannya seperti apa? nggak gambarin ini tangga kan, tangga ke bawah nih. Di bawah tangga itu kamar kita. Dia bersebelahan dengan kamar mandi. Jadi si posisinya itu cukup terpojok. Ukurannya mah berapa sih? Ya 2 cukup kali lah. 3 mah ada. Juga 1 2 kali, kali 4 mah. 1 kali 1 meter. Emang emang kayak lebar tuh. 2 kali 4 lah. Nah, 2 kali 4. keempat. Cukup kasur swallow aja. 8 2 kali 4. Iya betul. Masalah. Jadi ada kejadian apa? Bapak Samsu katanya. Saya baru denger soal ceritanya. Bapak Samsu waktu kan kemarin konten yang kemarin yang sakit ya. Dia duluan di bawah katanya ada gangguan kayak gitu. Seperti apa itu Pak Samsung? Masuk Ini nggak terlalu ini ya, cuma apa yang saya rasakan ini cukup terasakan lah mungkin Kak, kamu bisa sampaikan ke yang di bawah langsung. di bawah langsung. Jadi gini sih ceritanya. Karena waktu itu saya sedang sakit, jadi ketika yang lain konten, saya tidur di bawah. Dan waktu saya tidur kan, awal waktu tidur tuh saya mendengar suara seperti ada yang duduk di atas motor gitu. Taunya mas bawa Gitu. Kirain Jakser. Kirain bukan orang. ya. Terus menjelang tidur lah, saya kebangun tuh jam 1-an lah. Saya mendengar suara itu suara ngobrol. Saya kira itu siapa, kan saya nggak kenal kan. Suaranya nggak ada yang tahu gitu. Jadi suara apa? Jadi suara Serius? Kayaknya suara Mas Goyong. Ternyata Mas Fajar yang ngobrol kan. Saya kaget kira ini siapa gitu kan. Saya kira dia waktu kemarin nggak datang juga gitu. Alasannya apa tuh? Kemarin aduh sakit. Enggak. Ternyata Mas Fajar. Udah saya itu tidur lagi lah. Kebangun lagi tuh. Ini serius. Iya, Kebangun. Subuh sih kayaknya subuh. Kebangun itu kayak ngedenger suara ketukan lah. Cuman samar-samar itu aja sih. Ketukan di sebelah mana? Nggak jelas sih. Tangga atau di belakang kamar mandi? Kurang jelas sih di mananya, cuman yang feelnya itu lebih ke belakang nih, deket kamar mandi gitu lah. Ketukannya kayak gimana? Untuk tembok gitu. Tembok. Dari kamar mandi Cicak mungkin. cicak ketuk gimana? Buntut nah. Bisa? Bisa cicak teman. Cicaknya lagi diam di tembok. Sama kamu dipukul. Cicaknya.
bisa terketuk. Serius. Berarti cuma ada ketukan doang gitu. Nggak ada suara-suara. raba-raba suara-suara Kira terketuk hatinya. Ini sih ini yang paling terbaru sih. Kan kayak barusan kan kan saya barusan datang duluan di sini. Sendiri. Saya buka pintu. Saya langsung ke atas lah. Nyalain lampu. Malah dari situ dicari. Ya, saya nyalain lampu. Oh nyalain kalian dicari. Saya nyalain lampu. Saya tuh apa? Nyium Tembok. wangi gitu. Wangi. Saya kurang jelas wanginya tuh kayak apa, teman. Kayak parfum Wah. Maman. Tadi mau tuh nggak parfum si Maman. Itu lebih ke bunga gitu. itu mungkin Positif. Stella. Si paling positif. Si paling positif. Beda, itu Stella rasa apa jeruk kan. Oh ini mah melati lah bisa dibilang. Jadi waktu saya datang ke atas, awalnya saya positif thinking lah, mungkin ini bau cat gitu ya. Cuman waktu saya lebih ini lagi, kok ini aromanya beda gitu. Terus apa yang kamu lakukan ketika itu? Saya langsung ke bawah. kabur Saya diam di bawah langsung ke bawah. Pantesan. Ya, saya menunggu yang lain kan, sekalian cari angin lah, gitu sih. Mungkin dari yang lain. Kalau pengalaman saya pernah tidur di bawah 2 kali. Yang pertama saya kuat karena memang terpaksa ngantuk banget. Bisa kerja pagi. Jadi terpaksa tidur di bawah. Emang auranya beda di bawah sama di atas tuh. Lembab gitu. Lembab, kan dekat kamar mandi teh lembab, jadi sempit. Terus di dalamnya kan ada lemari gede segitu. Lemari. Ya berarti ada lah. Di si lemarinya teh yang saya rasain tuh kayak ada aura di lemari aura kasih. kasih Anjing. Oh jadi anda agak sedikit sensitif gitu ya, bisa Jadi- merasakan aura Ya nggak tahu juga ya, jadi kayak ada yang merhatiin gitu. di lemari. Serius? Ada kacanya nggak sih lemari? Enggak, ini bolong. Emang si lemari itu filmnya film horor gitu ya. Seriusan. Kayak Jadi lemari di film-film zaman dulu. iya, jadi kayak ada apa gitu di situ teh. Ternyata ada apa? Apa ya? pancing Apa sih? Apa sih? pancing Ya kan, dia bilang ya adalah seperti banteng nggak bisa bisi apa itu saya bantu Five na horror Five na horror Oh, jadi ada aura yang beda gitu loh. Cuman nggak ada kayak suara-suara gitu. suara sih suara belum enggak sih kayak soalnya saya langsung tidur juga kan karena ngantuk Pak. Udah Nah. tidur. Nah bentar pas kamu tidur di bawah tuh kita di atas dengar suara Nah itu sih yang lebih itu ada yang denger gaji diri gaji enggak jadi saya juga nggak bisa tidur sebenarnya itu suara berisik tapi ketika saya bangun kok nggak ada suaranya saya tidur ada lagi katanya gitu anehnya nah udahlah kejadian itu kan di minggu selanjutnya saya tidur lagi di bawah nyoba tidur lagi di bawah karena di atas banyak orang yang tidur saya tidur di bawah lagi sendiri itu nggak nyampe beberapa menit saya langsung ke atas lagi Merasakan aura lagi. makin nggak kuat seriusan jadi udah kayak ada yang nemenin aja gitu di bawah. Tapi kalau menurut pemikiran logika ini secara logika misalkan kalau otak kita ngeresponnya ke hal yang negatif ya pasti sesuatu yang negatif pasti ada. pasti akan datang. Iya, kalau misalkan otak kita meresponnya positif
Cuman kan emang agak susah lah. Susah. Saya nyoba saya juga nyoba. Oh, positif. Misalkan Enggak. sambil main HP mikirinnya nggak mikirin ke situ lah. Pasti emang susah sih. Nggak ada sinyal lagi di bawah. Apalagi kalau misalkan pemikiran kita negatif, udah itu masih. Apalagi kan tempat ini nggak terlalu sering ditempatin kan, kita datang ke sini Jarang berapa minggu sekali gitu. Bahkan Emang. 2 minggu. Sekarang udah 2 minggu baru ditempatin lagi sekarang kan. Ya kalau ya untuk yang mending di sini ya menurut saya mending baik-baik aja sih kita gitu. Ya kalau selagi nggak mengganggu mah nggak apa-apa. Kita kan apa hidup berdampingan dengan mereka. Menurut saya tuh enaknya kita tidak saling mengganggu lah gitu. Kalau misalkan agak sedikit berisik ya mohon maaf gitu ya. Kalau perlu tumbal ada ini nggak apa-apa. Enggak sih, bukan masalah ketumbal. Cuman kan emang hidup kita kan berdampingan, cuman beda alam. Iya. Kalau misalkan merasa terganggu ya mohon maaf. Kalau misalkan emang apa yang harus dibenerin ya bisalah dengan cara lain gitu. Dengan cara apa? Ya maksudnya kita nggak boleh terlalu berisik nih. Ya kita juga bisa lah. Bisa. Iya. Jadi kan menghargai lah Ya, makhluk ciptaan Tuhan. ya segitu mungkin kalau dicerita di sini. Pas dia tadi pas kesini sendiri kan pernah kamu kesini sendiri? aman sih saya, soalnya sore-sore juga. Oh masih sore ya. Jadi jam berapa? Mulai Bulan puasa kalau salah itu mah ya. malam waktu itu jam 9 Malam pulang dari ah, Cimahi. Dari Cimahi malam. Cimahi malam coy. Malam gitu. Pulang dari Malam. Cimahi. Beres bukber. Baru kan ke Oh, beres bukber baru kan ngopi. jam 9-an Ya, gimana? Vibe-nya gimana vibe-nya? biasa. Ya berarti Emang nggak terlalu peka mungkin. ya, mungkin dari pemikiran positifnya dari Cimahi ke sini buat konten atau apa nggak ada pemikiran wah di itu loh sasaran ya sih aya naon ieu. Enggak, emang dia pemikirannya gitu udah di sini gitu. Jadi Iya. Pemikiran aku mah santai aja. Kita emang sama-sama hidup lah, jangan saling mengganggu gitu aja. Kalau ada ya saya lari juga. Enggak, jangan lari sih, nanti mencelakain diri Iya. sendiri kalau lari mah. Kalau nggak lari gimana dong? Ya baca doa tuh. kalau pura-pura pingsan. Pura-pura kasurupan. Ya. Kalau dari saya pribadi mah nggak ada sih, soalnya saya belum pernah tidur di bawah. Cuman kan kalau dari setiap tempat gitu ya, yang emang belum lama ditempatin ya pasti ada lah semuanya juga. Walaupun sering ditempatin juga Iya pasti ada. Cuman kan kita berpikirnya positif lah. Mereka juga ada, kita juga ada, cuman beda alam. Ya masing-masing aja gitu. Jangan saling mengganggu lah. Tapi misalnya kita berbuat salah gitu ya, boleh menegur, cuman nggak sampai mencelakai kita gitu. Iya. Menegur. Iya, menegur. Kalau dari rumah ya rumah nggak usah jauh-jauh lah dari studio ini. Ada pengalaman pribadi nggak? Man, Dad, yang pribadi? Saya mah di rumah aman-aman Nggak saja. harus di rumah juga, maksudnya ya di tempat lain lah gitu. Pengalaman kayak Kayak di gitu. kerjaan gitu misalkan apa. Kalau di tempat kerja banyak. Kerja di mana gitu? Adalah di salah satu perusahaan swasta di Kota Bandung. Hotel Bidang? Swasta waktu itu. Lanjut. Jadi ada beberapa kali kejadian. Contohnya erup-erup kalau Ya, kata erup-erup orang Sunda. mah. Oh, kerjanya ngapain? Saya Dad? lagi kerja malam. Kerjanya ngapain malam-malam kayaknya? Ya kalau kerja malam tidur. Pindah tidur doang. Pindah tidur doang. Jadi pas tidur tuh ada kayak ada yang nyekik, gak bisa gerak, terus ngelihat mau harimau jalan di depan. Wah, terus Serius? Cuman pas lagi erup-erup itu bisa ngomong atau apa? Gak bisa, saya cuma diem doang, baca doa juga dalam hati. Padahal itu di satu ruangan itu Banyak orang. di depan saya itu ada yang tidur juga di ruangannya, di ruang
di salah satu ruangannya. Terus di kanan saya juga ada yang tidur juga. Jadi posisinya tuh saya di tengah-tengah. Nah si harimau ini tuh ngelewat aja ke depan saya. Kamu dimakan nggak? Serius? Iya, Ih, maaf. Nah, ini Kan terus. biasa kontol. siapa tahu kan mencengkram. ih, Itu ada banteng juga. Temut. Yo di Riani gitu aja. Gunung. Lanjut deh. Jadi pas si harimaunya di depan saya tuh saya cuman bisa baca ayat kursi doang, baca sebisanya aja gitu. Setelah harimaunya ke belakang tiba-tiba hilang, saya baru langsung bangun, langsung istighfar di situ. Keringat dingin keluar. Terus diam di situ di tempat itu. Kalau itu diem. Kalau kejadian yang saya dicekik itu kalau nggak salah bulan puasa. Bulan puasa. Kejadiannya bulan puasa. Tapi nggak ngaruh sih mau bulan puasa mau mereka tetap ada. Ada. Wallahualam juga ya, nggak tahu. Kejadiannya bulan puasa itu di kantor itu saya cuman bener-bener sendiri, nggak ada siapa-siapa. Waktu tidur saya ngerasa dicekik, terus kayak ditusuk di belakang, di pinggang ini tuh panas, nggak tahu kenapa. Ke bawah. Pinggang ini aja, pinggang belakang, kayak panas gitu. Saya baca-baca itu susah bangunnya. Setelah bangun saya lari langsung ke depan ke security, pura-pura sokul. Padahal Pura-pura ngepep, padahal panik, dalam hati panik. Sampai saya gak mau balik lagi ke kantor nunggu Nggak ada orang datang gitu. enggak, nunggu adzan subuh. Baru saya ke kantor lagi. Mau gimana lagi, dah hidup berdampingan pasti adalah kejadian satu atau dua hal. apalagi di ruangan yang luas lah, yang jarang orang juga. Apalagi kalau kondisi malam itu ya mungkin udah waktunya mereka beraktivitas seharusnya. Iya. Kan ada cerita atau mau saya dulu, Man? Saya juga ada cerita Kamu sih. dulu aja lah. Kalau cerita saya pernah ngalamin saya ketika naik gunung ya bersama Bapak Samsu juga. Sama Bapak Samsu juga mungkin ngelihat juga sama. Kata orang kan kalau yang ngelihat cuma satu orang bisa aja imajinasi ya kan, atau pada sunahnya tetempoan lah. Ekspektasi lah. Terlalu tinggi. Dilanjutkan, Jay. Dan ini kondisinya yang ngelihat semuanya. Melihat apa? Satu rombongan. Mister Ki. Oh, Mister Cantik K. Tante K. Satu rombongan semuanya lihat. berempat kita. Oh, berempat lihat. Berempat. Samsu mungkin lihat apa sih mungkin? Cerita apa sih? Itu kejadiannya malam-malam atau gimana? Di Manglayang. Oh, Manglayang mah ya. Jadi gini ceritanya. Awal niatnya kita tuh waktu naik ke Gunung Buntang ya awalnya Awalnya kita ke Puntang, cuman karena ditutup. kita nginep sehari di sana. Nah, Jadi rencana tuh kita tuh mau dari Jumat Sabtu Minggu kan naik gunung teh. Awalnya mau di Puntang itu selama 3 hari dari Jumat itu kan. Cuman karena si gunung lagi ditutup Puntang teh. longsor katanya. Jadi cuma sehari. Jadi Campnya di mana? Di tamannya lah, di ya, bawah. masih di bawahnya. Karena kemalaman juga kan, nyampe sana jam 7 malam kalau nggak salah. Ya tidur di curug apa gitu namanya tuh. Deket curug atau sungai lupa. Nah di seberang kita tuh ada bangunan kosong. Nah di situ juga udah nggak enak lah. Aneh gitu lah. Aneh sih. Tapi untungnya di situ nggak ada kejadian apa-apa. Nah besoknya kita siang nyampe Manglayang, sorean jam 5-an lah. Kita ke ada bapak security-nya di situ menjaga. Saya mau naik Pak, kata saya. Boleh bayar 7,5 kalau nggak salah sana tuh. Jadi helm kita tuh disimpan di ada pos jaganya. Disimpan di situ. Dan yang jaganya satu orang. Kita berangkat lah dari situ teh.
ketika udah berangkat sejaman lah, udah mau maghrib kok nggak nyampe puncak. Sebenarnya kan puncak yang lain dekat 45 menit nyampe gitu, tapi kenapa udah sejam lebih nggak nyampe, terus jalan tuh malah makin kayak ke hutan gitu. malah bagian semak belukar. Nah gitu, kayak bukan jalurnya gitu, bukan jalur yang bener. Terus Samsu ini balik lah keburu malam, soalnya jalannya juga udah susah gitu, udah nggak ada jalan setapak lagi gitu. Sempat dicek juga kan, karena penasaran gitu. Saya dulu yang pergi duluan ya ngecek jalan, emang itu udah tutup aja sama pohon tumbang gitu, naik ke atas udah nggak akan bener ya maksudnya. Tapi Tahu sebelumnya banget. udah pernah ke situ belum? Kita belum pernah, Oh belum pernah, baru karena kita pertama baru kali. karena kita penasaran kan. Itu tuh nggak tahu kita yang salah jalan atau emang adalah gitu kan yang biasa yang saking saya juga nggak tahu sih. Tapi menurut pasti- saya benar, udah cuma satu sih jalannya. Pasti gitu. perjalanan ada yang bilang sompral atau yang bilang kemana aja nggak pas perjalanan Ya, ke atas itu. pasti adalah bercanda-bercandaan anak muda, tapi nggak sampai gitu juga. Tapi kita membatasi lah gitu, menjaga biar nggak sompral. Tapi ya Allah, mungkin kurang tahu juga, saya mungkin terganggu atau gimana. Nah 6:30 lah kita memutuskan untuk pulang lagi karena nggak Balik lagi. udah itu kita pulang nyampe pos. Nah nyampe pos itu jadi suasananya tuh di pos di sini lapang apa kayak gede gitu lah, terus ada pohon pinus tinggi si bapak penjaganya nggak ada, pulang. Jadi Emang nggak ada yang jaga di pos? itu udah nggak ada yang jaga. Jadi sebenarnya. Tahu si bapak itu tuh kita tuh pulangnya besok, jadi nggak dijaga, ya udah gitu. Kita nyampe pos itu gelap lah, posnya itu nggak ada lampu satupun. Posnya itu kan kotak kan jadi asup tuh ya lagi aja asup dulu. Kotak gini, saya tuh ada di depannya ngelihat ke kaca, helm kita ada di dalam. Ketika saya ngelihat ke sini nih ada yang pakai baju putih lah, set ngelewat sih ke belakang pos nih. Ke belakang pos saya ngelihat ke sana, saya kira si Samsu yang ke sana itu. Saya ngelihat lah kok mereka ada di belakang saya semua, terus saya kesini siapa, Tapi nggak dicek dulu ke belakangnya. saya lihat soalnya di sini jadi posnya tuh udah tembok, cuman gini aja gitu. Saya ngeliat sini tadi siapa ya? Saya nggak bilang, takutnya kan biasanya saya kalau ngeliat kayak gitu nggak bilang lah. Iyalah, biarin aja gitu. Jadi panik bersama. Nggak mau panik bersama, ya udahlah saya ceritanya nanti. Nah ketika udah pulang saya cerita ke mereka, saya ngeliat ini, mereka juga lihat ternyata gitu. Cuman nggak pada ngomong di situ langsung. Su, waktu itu gimana Su? Kejadiannya yang mana rasain di sana waktu di posnya? Yang orang rasanya kayak emang kan emang sananya emang udah nggak ada orang kan. Cuma sih rasanya kalau kayak kalau misalnya kita ada orang gitu ya di belakang ada yang ngeliatin gitu ya, pasti ngerasa lah kalau kita tuh lagi diliatin gitu apa. Nah gitu orang juga rasanya gitu karena cuman yang orang nggak banyak bicara lah, lagi kan yang lain lagi capek juga gitu udah malam, jadi ya udah mending diem dulu gitu. Nanti kalau udah pulang udah nyelesai baru kita bicara gitu. Gitu. Si Irfan juga ikut sama, dia juga ngeliat apa yang saya lihat gitu. Kejadiannya sama persis kayak gitu. Kejadian di Manglayang kayak gitu. Di Manglayang itu ya udah sih, kalau ngelihat emang langsung gitu di Manglayang ya di itu aja gitu. Kalau yang ngerasain hal kayak gitu di gunung pasti banyak. Waktu ke Gunung Puntang waktu pertama kali Samsu sampai biasanya kan di jalan dengerin lagu yang anak indie kan biasa selawatan. Udah mulai Tumben tinggi selawatan saja jalan. udah mulai nggak enak ya.
Subhanallah. Jika emang kan tumben Mendekatkan diri pada Tumben. Tuhan. kan mendekatkan diri. soalnya itu jam 12 malam misalnya di waktu naik gunung Puntang tuh selawatan tumben ya emang sih vibe-nya kelas aja kalau mau ngerasain cobain naik Puntang lah malam Aduh. kan ada ceritanya emang Su, dulu aja Su. Apa aja? di Smip juga nasu sebut dasarnya di sekolah kita dulu Sekolah sih kurang paling orang sering tes sih cuma orang beberapa kali lah gitu di waktu orang di yak mentor cewek orang lah siapa saya tahu Siapa nih? ya Oh, konten horor lupa Siapa nih? maaf lupa. ya setiap kali orang ngejar sebutin ya bro mah nggak apa-apa ya tuh ke di iya nganterin ke rumahnya ya jadi waktu itu kayaknya nggak pacaran waktu SMA enggak ini sekarang oh waktu udah mulai ini lagi Oh masih dari yang dulu sampai sekarang. terus jadi kan romantis horor Romantis anjing. ya boleh horor romance Jadi gimana Su? Merasakan atau melihat? jadi waktu itu teh kan waktu dia masih aktif di BEM ya di kampusnya Ben BEM oh Mau apa sih boleh? ini kan kuliah sih bangsa Bem apa su di sini nggak ada yang tahu badan X apa gitu non Bem badan eksekutif mahasiswa itu Pokoknya mah beja emang pun apa? jadi waktu itu emang lagi aktif kan jadi pulang juga sering malam gitu saya sering nganterin karena satu waktu padahal masih siang nih jam 8-an pagi dong. pagi dong iya malam Belum lewat jam 12 lah. ya belum malam lah Bentar, ini yang dari cerita tadi sekolah. bukan yang Oh, beda lagi. beda lagi jadi jam 8 malam nganterin pulang waktu di jalan tuh waktu baru masuk kan memang ada kota gitu kan jalan di mana su daerah dagu atas lah tembusan Lembang Lembang jadi waktu itu waktu awal masuk kan kita ngelewatin komplek perumahan gitulah masuk dan itu udah beda gitu sampai gitu. Akhirnya saya tinggal ngelewatin yang ngelewat lah biasa terus udah nganterin ke rumahnya pokoknya saya sempat ketemu sama ibunya dulu lah sama ibunya juga dianjurkan untuk langsung pulang gitu saya juga emang niatnya emang langsung pulang gitu kan nggak akan terlalu malam karena langsung pulang waktu pulang cewek saya ngasih tahu ternyata waktu itu ada apa ada yang meninggal hari itu Pas hari yang terin itu ada yang meninggal. dan diceritakan juga Tempatnya waktu bukan di tempat yang meninggalnya jadi sebelum jadi kan sebenarnya sih yang meninggal sama kejadian teh beda gitu beda orang juga jadi yang di kampungnya itu ada yang meninggal terus ada kejadian di daerah di jalan waktu itu tanyakan SD gitulah jadi ada yang pulang kerja dia teh waktu nanya kan belok pertigaan dia teh ketemu cewek pakai gaun putih katanya nyetopin dia menyetupin dia cuman dia berhenti si pemotor itu teh berhenti berhenti ngajak gitu. ya nanyain lah jam segini mau kemana kan emang si tempatnya juga pada gelap gitu Merinding cok sih. eh Saya ngalamin juga gitu. mau kemana lah Ditanya, ditanya dia teh nunjuk ditanya. ditanya dia Ditanya. jawab dia teh nggak jawab cuma nunjuk teh ke arah atas Arah kemana itu? Atasnya ke jalan. oh ya jadi kan tanyakan gitu jadi nanti ke pertigaan gini langsung emang jalan ke sini teh
jalan ke tempat ya kampung tapi cuma dalam lagi gitu. Tadi itu dia emang di sini gitu Pertigaan. Dia tuh nunjuk ke atas tuh emang jalannya kan tembusan Lembang gitu ya. Dan di sana itu ada komplek juga kan, komplek perumahan gitu, cuman emang tepatnya emang rimbun lah, banyak pohon gitu. Bisa angkat enggak sih, cuman restoran kargo. itu pas udah di itu si ketika si pemotornya itu apa Lewat. maju lah, ya udahlah dia tinggalin. Oh, ditanya doang. tinggalin, cuman dia penasaran lah lihat ke spion, ternyata langsung terbangnya emang ke arah sana, Oh, emang ke atas. ke arah yang dia tunjuk gitu. Aduh, emang daerah situ emang ini sih sering lah datang. Terkenal juga. Ada cerita nggak man? Seumur hidup. Kalau cerita masalah horor memang banyak sih sebenarnya mah. Cuman yang apa dulu lah, satu-satu aja dulu kan episode Yang- panjang lah. yang paling belum terlupain gitu sampai sekarang mah ada dulu pas masih SMP kalau nggak salah SMP lagi jalan banyak lah berlima kalau nggak salah lagi jalan pas di jalan itu biasalah Mana jalan? di jalan adalah jalan di rumah. Daerah Dago juga. Iya dulu kan suka apa nyari-nyari warnet lah dari rumah tuh nyari warnet buat paket malam, Oh, bangsat. buat nyari warnet yang bisa paket malam lah sekitaran jam 10-an. Dari Dago turun sampai ke bawah sampai ke Dago Pojok, sampai ke situ nyari warnet yang masih buka. Pas di jalan bukan di Dago Pojoknya sih, ini mah di Gang Dago Barat lah. Lagi jalan berlima, terus mencium bau biasalah, bau melati Iya. kayak gitu. Ngapain? Cuman si melatinya teh makin sini makin diomongin makin nyengat si baunya tuh kayak yang pakai parfum aja, makin nyengat. Terus kata temen, jangan lihat ke belakang katanya. Apa pokoknya jangan lihat ke belakang. Itu temennya Temennya emang merasakan. dia bisa lihat, bisa. temennya emang bisa lihat. Pas terus dia bilang kayak gini, kalau saya bilang angka 3 semuanya lari. Dari situ tuh dia nggak bilang satu dulu, langsung 3, otomatis lari lah. Lari pas ke jalan, di jalan tuh masih bau. Kata temennya bisa tuh gimana ngikutin. Oh ya udahlah, kondisi jalan raya ramai kan, yang jualan nasi goreng juga banyak, jalan di situ. Terus diam di depan JNE, di dekat Borma, duduklah di situ tuh berlima tuh, lihat ke Alfamart, ada Alfa kan di situ tuh, ada Alfa. Cuman yang anehnya teh ada satu cewek gitu. Itu Alfamartnya Masih buka, Alfamart masih buka. Ada cewek. Cuman yang anehnya teh si ceweknya teh nggak belanja apa-apa. Dan lihatnya teh ke kita. Si cewek itu teh Kan tatapan kosong kan. dengan tatapan kosong, matanya teh merah, rambutnya teh masih ingat segini nih, pendek. Si rambutnya teh masih pendek. Ya harusnya misalkan ini Alfamart nih, si kasir kan otomatis ke sana nih. Ini mah si ceweknya kesini maliknya tuh, ngeliatin. Oh, iya. Kalau dari teman-teman berempat mah emang cewek, pakai baju hitam, matanya merah, rambutnya pendek. Kalau dari teman yang bisa ngeliat mah bukan cewek, si miskenya yang merah katanya. Iya, Bisa menyerupai. sampai warnet kalau nggak salah, nemu warnet di daerah Simpang. Pas sampai situ baunya baru hilang.
sampai sekarang gitu mah ya nggak terlupain. Kalau yang udah warna merah gitu katanya sih ilmunya udah ya tinggi lah gitu katanya, udah beda dari yang warna putih gitu. Cuman balik lagi sih dari kelakuan kitanya, soalnya pas di jalan itu ngomongnya kemana aja. Yang salahnya mah itu sih ngomongnya sompral kemana aja. balik lagi Iya, harus jadi yang kayak gitu juga yang respon lah intinya mah. Ngerespon. yang penting kita harus punya adab aja ke setiap Iya, tempat kan Setiap ada tempat pasti adabnya ada. juga. Enggak sih pengalaman saya itu aja. Jar mau cerita nggak Jar? Enggak. Saya sebenarnya mau cerita nanti atau sekarang? Udah. Cukup aja. Ini sebenarnya cerita banyak, cuman ya kebanyakan di situ gitu. Karena emang sering lewat situ. Karena sering lewat situ dan bukan emang orang situ. Sering jual Iya. Bukan orang situ, cuman sering, jadi mungkin Ya karena orang asing. iya mungkin orang asing kan. Biasanya kan kalau kita ke tempat baru ya dia juga pasti ini siapa ya, harus ibaratnya harus kenalan dulu lah. Kenal dulu. Cuman kan kenalannya itu beda-beda. Ada yang cara diliatin atau apa suara. Biasanya kan suka kayak gitu cara perkenalannya. Ya mungkin Cuman yang paling penting kalau menemukan hal seperti itu, pertama jangan panik dulu karena biasanya panik itu balik lagi ke diri kita, nanti jadi celaka sendiri. Kedua, kalau mau ke tempat apapun dimanapun harus mengutamakan adab aja, jangan seenaknya gitu kan, setiap tempat punya aturan-aturan sendiri-sendiri. ya kalau mungkin Samsu masih banyak ceritanya yang di daerah Dago atas. Mama juga belum menceritakan yang di kerjaannya. Masih Soalnya banyak, cuman Banyak. saya masih ada yang saya di daerah Maribaya, daerah di gunung, terus saya naik gunung, terus di kerjaan saya sekolah masih banyak juga, dan laptop pun sama. mungkin di next video Kita ceritain di episode selanjutnya lah. yang lebih menantang lah, ibaratnya lebih ekstrim gitu Penasaran nggak kalian? gangguannya. Enggak dong. Ya sepertinya cukup sekian dulu konten mendadak horor. Mendadak horor, Tiba-tiba ya. horor. kayaknya. Mendadak horor, Mendadak dasarnya. horor. Mendadak juga. Soalnya banyak juga lah ya, yang mau di-sharing ke kalian, biar kalian tahu cerita hidup tentang, walaupun nggak penting ya nggak apa-apa lah. Apa-apa. Yang penting kita dapat AdSense. Walaupun belum. Sponsor yuk, masuk yuk. Mungkin next live ketika kita sudah menceritakan semua, kita bisa menceritakan urban legend di Bandung kan. Nah, Banyak. bagus aja. Boleh, ide bagus. Atau kita menelusuri ke tempat-tempat angkernya langsung. Bisa. Bisa. Ada pengalaman di sini yang jago dalam ahli spiritual. Spiritual. Ya mungkin segitu dulu teman-teman semuanya. Jangan lupa apa Yong? Jah. Like, comment, and subscribe. Nah itu. Tahu lah. Ya. Disingkat jadi jah. Jangan lupa jah. Jangan lupa jah jadinya. Yuk, terima kasih.